menghidupkan atau menguatkan cahaya yang terpancar dari cakra. Sejak lahir itu sebenarnya cakra itu sudah terbuka. Tidak ada cakra yang tertutup terus kemudian ada jasa membuka cakra, itu nggak ada. Ya sudah sejak lahir itu sudah cakra itu ada dan tidak ada pintunya. Jadi nggak ada istilah iso ditutup, iso dibuka, enggak. Kayak tenaga dalam kita semua punya. Tapi untuk menguatkan, untuk memanage supaya kita bisa menggunakan kapan saja, harus ada latihan melalui olah nafas, nafas dada terutama. Kalau nafas perut nanti untuk mengolah batin. Ini nafas perut, nafas dada, ada meditasi keseimbangan dan nanti langsung praktek. Nah, prakteknya tanpa skenario, tanpa diketahui, nanti tahu-tahu bisa. Loh kok bisa ya? Malah heran sendiri. Yang menjadi objek untuk uji coba juga nggak sadar. Karena posisi meditasi keseimbangan. Yang menyalurkan juga baru sadar kok ternyata bisa. Ada yang 2 tahun belajar tenaga dalam nggak pernah bisa seperti ini. Kita akan latihan meditasi untuk penyelarasan atau berselaras antara mikrokosmos jagat alit dengan jagat agung. Kunci dari meditasi adalah yang pertama. Sekarang yang kedua, nanti misalnya di saat meditasi, kalau sudah ketemu yang paling nyaman, ada 2 cara atau 2 macam. Itu Mas kasih contoh, bersila bisa dengan 2 cara. Belum pas dikoreksi. Sekarang tulang ekor atau tulang punggung, tapi bahu kanan kirinya, bahu jangan diangkat, jatuhkan saja. Nah kalau sudah, cuman nggak usah terlalu lurus ya, nggak usah nanti karena memaksa banget, tapi yang jelas tidak membungkuk. Nah ya sudah ideal, sudah bagus semua. Langkah selanjutnya, coba itu ada pemandangan di depan, boleh itu dilihat, dinikmati sebagai bentuk, dan kita di sini berada di ketinggian sekitar 1100 meter di atas permukaan laut. Pada hitungan ketiga, menghela nafas 3 kali. 1, 2, 3. Hela napas yang ketiga diikuti pejam mata. Tebarkan welas asih yang sekuat bisa Anda lakukan agar supaya semesta semuanya bisa merasakan vibrasinya. Supaya lebih tulus, tersenyum dalam hati dan pancarkan senyuman hati itu hingga ke wajah. Mumpung kondisinya bagus sekali, saya akan membantu untuk menguatkan power yang ada di cakra mahkota, cakra papasu yang Anda miliki. Jika berasa ada seperti gelombang, pada hitungan ketiga, tarik nafas panjang, tahan, lalu keluarkan melalui 1, 2, 3, hisap, tarik nafas, tahan,
buang lewat 1, 2, 3, hisap, kenceng, tahan, buang 1, 2, 3, hisap, tahan, jangan sampai bocor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, buang. Bagus. Pas buang, mulut dibuka. Jadi suaranya seperti itu, supaya semua perasaan dan hati menjadi lebih lega. Yang ketiga, menghisapnya lebih kuat lagi dan nanti ditahan lebih lama. 5, 6, 7, 8, 9, buang. Ini kita mengisi oksigen sebanyak-banyaknya di sel otak. Barusan kita tembak energi di bagian cakra mahkota atau ubun-ubun dan papasu supaya penanganannya sinkron. Sekali lagi ini yang paling kuat ya nariknya, tunggu aba-aba. Yang ketiga, tarik napas panjang langsung dikeluarkan melalui mata, dibuka. Tunggu aba-aba. 1, 2, 3, hisap. Buang lewat mulut. Buka mata pelan-pelan. Seperti bangun tidur. Seperti bangun tidur ya. Nah, gini biar lebih komunikatif. Sekarang saya mau tanya, apa yang dirasakan atau semacam sensasi apa selama tadi meditasi dan saat terakhir-terakhir? Kalau kita yang melihat dan menangani itu kan, jadi setiap kali kita ini ada Mas Mul, Romo, Mas Gilang, itu mengalirkan energi ke crown chakra atau mahkota, terus ke papasu, ya semuanya reaksi, langsung goyang seperti muter. Cuman kan posisi pejam mata, kita tidak ngasih tahu kapan masing-masing kita lirin kan, jadi spontan, nggak bisa itu terus dinilai, dianggap mensugesti diri, nggak bisa. Dan itu memang spontan seperti itu, artinya respon tubuh ketika menerima aliran energi. Ada goyangan terus kemudian sampai muter. Tadi ya, di sini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling kenceng 6, yang lain agak pelan. Tapi goncangannya kenceng, tapi mungkin enggak, sudah yang dirasakan mungkin agak beda, tapi yaitu goncangannya kenceng. Nah seperti itu saat kita alirkan energi dan langsung ke cakra yang kita tuju untuk dioptimalkan, ya nanti ada reaksi-reaksi seperti itu. Itu sebagai bentuk transfer energi. Energi kita itu hanya kita jadikan sebagai pemantik untuk menghidupkan atau menguatkan cahaya yang terpancar dari cakra. Sejak lahir itu sebenarnya cakra itu sudah terbuka. Tidak ada cakra yang tertutup terus kemudian ada jasa membuka cakra, itu nggak ada. Ya sudah sejak lahir itu sudah cakra itu ada dan tidak ada pintunya. Jadi nggak ada istilah iso ditutup, iso dibuka, enggak. Yang lebih tepatnya cakra itu cukup untuk dikuatkan atau empowerment atau apa ya, semacam kayak tenaga dalam, kita semua punya. Tapi untuk menguatkan, untuk memanage supaya kita bisa menggunakan kapan saja, harus ada latihan melalui olah nafas, nafas dada terutama. Kalau nafas perut nanti untuk mengolah batin. Kalau untuk inner power atau tenaga dalam menggunakan nafas dada. Tuh, nanti ada, kalau kita di acara spiritual audisi ada materi khusus untuk ini, nafas perut, nafas dada, ada meditasi keseimbangan dan nanti langsung praktek. Nah, prakteknya tanpa skenario, tanpa diketahui, nanti tahu-tahu bisa. Loh kok bisa ya? Malah heran sendiri. Yang menjadi objek untuk uji coba juga nggak sadar karena posisi meditasi keseimbangan. Yang menyalurkan juga baru sadar kok ternyata bisa. Ada yang 2 tahun belajar tenaga dalam nggak pernah bisa seperti ini. Ini cuma ngikuti spiritual odyssey 24 jam.
dan latihannya kan hanya beberapa jam. Kok terus bisa, gimana ceritanya? Apakah nanti hilang? Oh, enggak akan hilang. Ini seperti ya kita latih menari. Apakah setelah kita pulang ke rumah masing-masing setelah sebulan keahlian menari yang kita ajarkan tadi hilang? Ya enggak, kecuali lupa. Lupa ya itu sebenarnya. Nah, ini mungkin sebelum kita nanti pindah tempat ya, saya pengen saudara-saudara untuk menceritakan kisah tantangan lah, lebih tepatnya tantangan ketika akan mengikuti acara pelukatan ini. Karena acara pelukatan ini kan sifatnya juga bukan kita sendiri yang merencanakan, tapi juga sudah ada izin dari para entitas luhur. Jadi bisa dianggap ini sebagai salah satu cara atau pelaksanaan ritual yang besar. Dan biasanya itu akan ditandai dengan semacam hambatan, tantangan yang tujuannya itu sebenarnya bukan untuk mengagalkan, tapi untuk mengetes sekuat apa atau niatnya. Semangatnya sebesar apa, niatnya sekuat apa, kemantapannya sebesar apa, itu nanti akan melewati cerita-cerita yang mungkin bisa sampai kayak hampir gagal misalnya. Monggo, coba ceritakan saja. Pertama ragu, gajek iya enggak gitu kan. Apalagi kan suami di Surabaya, saya tinggal berdua dengan anak. Terus kalau saya tinggal gimana gitu kan. Terus pembukaan mas suami kebetulan pas bisa pulang akhirnya daftar. Dan sebelumnya juga ada sedikit kendala untuk input daftarnya itu kemarin. Ada kendala tapi akhirnya dibantu Mas Widi bisa. Terus tadi sebelum sini di rumah badan tuh kayak ngerasa meriang, sedikit meriang gitu. Itu sih Romo. Tapi ya udah terus hilang gitu aja. Hilangnya di mana? Pas mau OTW mau ke rumah Romo. Pas mau berangkat ke rumah Romo ke titik di kumpul. Rumah sih rasanya meriang. Jadi pas mau berangkat ke base camp titik kumpul sudah hilang. Iya, tapi pas di rumah, pas mau keluar rumah gitu, kok kerasa rada meriang dikit ya. Gitu Romo. Kalau sekarang? Enggak. Sudah fresh ya. Iya. Pengalaman saya waktu ketika tahu informasi ini dari YouTube Romo, suami sudah daftar. Ketika saya tahu, nggak pakai mikir 2 kali, langsung daftar. Perjalanannya dari mulai daftar sampai kemarin, kemarin baru ngerasa biasa aja ya sebelumnya, tapi kemarin itu badan sakit semua Romo, sakit ngilu-ngilu, kayak mau menggigil. Seperti mau flu gitu ya? Bersin enggak, tapi kayak kena virus. Gimana sih, kayak kita mau kena virus, tapi belum ada flu-nya, tetapi ngilu nih badan semua kayak mau menggigil deh. Ya sudah, tapi memang wah, apakah nanti katanya di sini kan dingin. Ya. Nanti kebetulan naik kereta api. Biasanya AC-nya itu kan pasti dingin banget kan, merasa nanti menggigil nih. Tapi tetap niatnya harus ikut, disiapin obat-obat aja. Nah, terakhir sore itu setelah makan saya bermasalah dengan lambung 2 kali ke kamar mandi. Nah, tetap berangkat di kereta api itu tidur Romo, tidur terus sampai pagi, 2 kali kebangun. Totalnya udah pagi, udah mau sampai, fresh, nggak ada apa-apa, nggak ngilu-ngilu, aneh juga kan. Sampai Padahal rumah. kemarin seharian loh, dari pagi sampai malam. Gitu aja sih. Iya. Monggo yang lain. Akhirnya saya niatkan kemarin tanggal, ya sudah saya ambil yang tanggal 16 itu, saya niatkan untuk ikut acara melukati ini. Nah, kebetulan dari hari Sabtu kita pada berangkat untuk pemeriksaan itu, diberikan waktu dari kantor libur 1 hari untuk pengganti hari Sabtu, kan hari Senin Romo. Kebetulan hari Senin saya niatkan untuk tetap masuk agar hari Jumat ini saya bisa izin gitu Romo, dan bisa izin hari ini Romo, sehingga saya bisa ikut ke sini. Itu pun tadi malam saya sampai lembur di kantor, ada seperti bertubi-tubi pekerjaan tuh harus hari itu,
hari Kamis itu harus selesai semua. Saya juga ini kenapa kok barengan semua kayak piuk gitu loh Romo, semua harus diselesaikan gitu. Ya sudahlah, ini saya berpikir juga mungkin tantangan kadang untuk mengikuti kegiatan seperti itu ya, mungkin tantangannya seperti ini. Nah, lalu mau pulang ke Klaten itu kan saya pikir naik motor saya tinggal, saya mau naik kereta biar nggak terlalu capek gitu loh. Lah, jadwal keretanya itu masih malam sekali. Akhirnya saya bawa motor itu pulang ke Klaten gitu loh. Sampai rumah, terus persiapan untuk persyaratan yang dibawa ini, nah itu Romo kayak masuk angin, kayak segala macam sampai saya minum tolak angin semalam. Nawi kula Rama saderengipun ya mboten menapa-menapa kok kawit diganti-ganti kepengkernya sirah kula ngeluh sanget. Terus tasih kalau dalem ya tasih ngeluh sanget. Terus dilalah kula pados jarik ingkang kangge siraman niku. Pun kula pados teng pundi-pundi kok mboten kepanggih. Raosipun mboten kados mboten sabar ngono lho Rama. Naming dilalah kula terus wis tak sembayang sik. Bibar sembayang niku kok dilalah kula madosi malih ngudal-udal kok kepanggih. Terus menika sampun kula terus toto-toto tilem tas dilalah. Puji Tuhan kalau wenjing mboten ngeluh saestu. Nggih, ngaten mawon. Nggih, matur nuwun. Monggo Ibu. Menawi kula sebaliknya dari ibu yang lain, Romo. Kula begitu ada pengumuman di YouTube langsung saat itu juga kula langsung ngechat Pak Pandu. Kebetulan dijawab pagi-pagi bangun tidur langsung ngechat, dikirim formnya sore hari langsung isi form langsung bayar. Puji Gusti sampai pemberangkatan nggak ada aral apapun, lancar jaya semangat. Sudah cukup ya. Kalau saya tantangannya emosi yang meningkat karena ketegangan di rumah yang hari hanya karena saya berangkatnya hari Kamis pagi subuh, itu hari Rabu itu seperti mau meledak karena ketegangan yang luar biasa. Tapi di titik saya mau meledak itu saya ingat jangan-jangan ini ujiannya, saya mau berangkat. Setelah saya sadar gitu terus situasinya Semeleh. mendingin sendiri. Dan ingat Suro Semeleh ya, Iya, banyak betul. hal yang nggak mengenakan hati sebagai tantangan. Betul. Saya Romo, kebetulan saya lancar jaya karena udah ada niat sebelumnya, udah ada niat, sudah ada yang kasih tahu juga perintah. Kebetulan Romo mengadakan acara ini pas banget Romo. Gimana ceritanya pas? Iya, urutannya tuh pas. Jadi nggak ada halangan apapun. Urutan maksudnya dengan agenda yang lain gitu? Enggak, maksud saya punya keinginan dari lama ya Romo. Terus yang tadi saya ceritakan, saya tanya ke seseorang bahwa memang saya harus di luar. Begitu saya dapat. Oh yang ini tanya ke anak indigo, Iya, anak-anak iya, itu. iya. Saya pulang dari Semarang itu langsung lihat YouTube-nya Romo tuh, makanya jam 1:30 pagi saya WA Mas Widi itu. Oh, Terus nyambung ya berarti. Nyambung, jadi nggak ada halangan, kalau emang udah niat, udah ada. Nah, kalau saya sebenarnya sudah lumayan lama mengikuti itu YouTube-nya Romo. Ya hanya menyimak aja gitu. Lalu pas saya lihat yang YouTube yang ada pelukatan itu, sebenarnya saya ada masalah. Lalu pas lihat pelukatan itu, oh kayaknya mungkin saya perlu ini gitu. Tapi ya sempat sama suami lah, ya saya ini gimana ya, saya mau coba apa enggak gitu. Akhirnya ya udah saya coba aja. Ya memang agak tantangannya ya bulan ini tuh sebenarnya banyak kerjaan. Terus pas begitu lihat kan saya lalu WA itu yang tanggal 4 atau apa gitu kan. Tapi saya masih agak ragu untuk ngatur waktunya, kan saya harus cuti. Dan
kok ya pas badan juga nggak enak kayak kemarin sampai sini juga saya masuk angin. Tadi malam saya terikan sendiri kayak gitu. Terus tadi pas berangkat itu kepala belakang tuh berat. Setelah tadi disiraman kok rasanya kayak ringan. Sudah kayak enteng ya, gitu. sekarang plong. Kayak ringan lah gitu. Bisa nggak? Kemarin sempat ini sih meriang sakit naik busway ke stasiun itu mau ini mual-mual udah muntah-muntah. Tapi di kereta sembuh, nyampe tempat Jogja sembuh. Tadi hampir ini lagi naik ke sini ini Romo. Hampir ini ya kayak masuk angin Romo namanya. Tapi sekarang gimana? Udah disyukur agak ini sehatan lagi. Jadi pada dasarnya kita ini kan ritual pelukatan. Ritual pelukatan itu ya artinya membersihkan lahir batin, membersihkan sebel sial, membersihkan yang namanya Sengkolo, Sukerto juga. Nah, itu kan ibaratnya tubuh kita akan dikuras seperti bak mandi, akan dikuras, semua yang kotor-kotor dikeluarkan, terus nanti diisi oleh air yang jernih. Itu namanya purifikasi. Ketika panjenengan mulai menetapkan, ya aku mau ikut tanggal sekian. Begitu menjelang hari H pemberangkatan, itu sudah ada proses pembersihan. Karena bagaimanapun juga, eyang-eyang itu kan levelnya sudah kawidodaren. Jadi tentu kemampuannya juga jauh lebih luas, lebih besar. Jadi memang dari rumah sudah di-prepare, tapi sekaligus juga untuk ngetes keteguhan hatinya seberapa. Kalau memang teguh banget, memang mantep, punya kemantapan yang bagus ya, akhirnya jalan dan berangkat. Dan ini nanti akan ada lagi cerita-cerita yang tentu saja menarik dan menyenangkan. Karena kalau dari yang peserta yang pertama tanggal 4, tanggal 10 sudah banyak memberikan testimoni. Seru. Bolehlah kita bacakan nanti untuk testimoni, tapi seru. Dan kebanyakan berhubungan dengan rezeki. Nah ini lebih menyenangkan lagi. Dengan proyek, ya dengan kemudahan. Selain juga kesehatan. Jadi pada prinsipnya seperti itu. Dan sebenarnya untuk mencapai tataran yang semudah ini nggak gampang ya. Karena orang harus melalui ritual-ritual tirakat-tirakat yang jauh lebih kecil. Untuk sampai di sini harus menggenapi yang kecil-kecil dulu, baru nanti hasilnya juga sepadan. Tapi karena ibaratnya begini, saya diberikan kesempatan oleh beliau-beliau untuk siapa yang mau saya ajak, saya mandikan sendiri. Dan kebetulan yang mandikan ada selain Eyang Dewi Wulandadari juga ada Dewi Nawangsari, dan semuanya juga widodari terah keturunan dari Dewi Nawang Wulan. Jadi ya seperti itu, anggap saja ini sebagai memang sudah saatnya mendapatkan keberuntungan. Hanya kali ini keberuntungan itu memang mungkin kebetulan dilewatkan lewat Romo untuk panjenengan semua. Jadi itu saja, mudah-mudahan ya nanti harapan kita semua akan mendapatkan yang terbaik sesuai dengan apa yang diharapkan, dicita-citakan, bahkan mungkin biasanya juga mendapatkan sesuatu yang di luar yang pernah kita bayangkan sebelumnya, dan itu sifatnya yang bagus, yang positif. Ngaten.